Oke, selamat pagi, selamat jumpa lagi di hari yang cerah ini ya. Ini harinya cerah banget. Dan tadi malam itu panas. Hawanya itu hawa-hawa panas, nggak tahu kenapa ya. Di sini aku mau pergi pergi jalan-jalan ya, motoran ya, dengan menggunakan si Scoopy ini. Ini Scoopy tahun baru ya, belum ada platnya. Nanti kita lewat desa untuk apa ya, bahas-bahas buat performanya motor baru itu bagaimana gitu ya. Ini dapat pinjaman lumayan. Ini nanti aku mau pakai ini buat jalan-jalan. Nanti aku juga bakalan spill dikit gitu ya, buat bagaimana apa namanya itu, penggunaan dari apa sih namanya. Oke, itulah pokoknya. Kita jalan dulu ya, jalan dulu aja. Ini nanti aku mau ke alun-alun Bung Karno di Ungaran, tapi lewat mana itu, lewat jalur desa. Ini bisa lewat sini nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, licin juga nih. Ini ada buat stepnya ya, apa, alas kaki, tapi agak licin. Oke, aku mau review motor baru. Dari sini belok kiri. Ya, ini udah jam berapa? Jam 8. Cuacanya ini cerah banget gitu ya. Nggak tahu kenapa tadi malam itu panas, hawanya itu benar-benar panas. Biasanya hujan, udah beberapa hari kemarin itu nggak hujan guys, jadi mungkin jadi panas gitu ya. Pasar malamnya udah nggak ada, udah terang tapi pasar malam malah nggak ada ya. Kemarin di situ pas lagi hujan jadi sepi. Sekarang udah terang malah udah cabut pasar malamnya ya. Ya, nanti dari sini, tadi di mapnya dari sini ke mana ya, sebentar, sini ke kanan kayaknya. Nih dari Gria Karisma ke kanan. Oke teman-teman, ini aku pakai Scoopy baru. Ini Scoopy Gen ke-5 ya, seperti yang ada di depan situ. Yang lampu sennya itu udah terpisahnya, tapi bukan terpisah kayak yang Gen berapa ya, Gen 2 apa ya. Ini udah mesinnya ESP dan juga udah full LED semua. Dan ini adalah tipe yang stylish warna hijau. Ini mau kemana nih, lurus atau kiri? Oh, masih lurus. Ini aku bener-bener nggak tahu ya, arah Ungarannya itu lewat sini, tapi nanti tembusnya yang mana gitu. Aduh, ada jembatan. Ternyata ini desa yang banyak pohon pisang ya. Nah, ini buat teman-teman yang mau usaha perpisangan gitu ya, gorengan ataupun cemilan, makanan apapun gitu,
Di sini masih banyak pohon pisang, mungkin di sini kayak kebunnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ke sini mungkin nemui pemilik dari kebun ini. Tuh, banyak kebun pisangnya, luas. Karena apa? Karena usaha pisang itu yang simple gitu ya, tinggal goreng atau diolah apa itu banyak yang suka. Aduh, itu ada gunung, sana ada perumahan tapi di bukit-bukit gitu ya, di lereng bukit, perumahan di lereng bukit itu apa nggak bahaya gitu ya. Perbukitan yang miring, yang harusnya banyak pohon-pohon, malah di ada bangunan banyak gitu ya, didirikan bangunan-bangunan banyak. Ini nanti masih lurus aja. Wah, rumahnya rapat-rapat gitu ya, desa. Mungkin kalau beli tanah di sini masih murah kali ya. Nggak terlalu jauh dari kota, tapi masih ada di lingkungan pedesaan kayak gini yang masih asri, banyak pohon. Panas ya panas, panas biasa lah, bukan panas karena polusi pabrik gitu ya. Lihat masih banyak pohon-pohon, jadi ini belok ke kiri. Ini motor ada di tengah-tengah motor. Ini nanti depan. Nah, belok kanan di Jalan Kaligayam. Jalan Kaligayam ini ya. Lihat. Sini, wah, aku benar-benar baru tahu sini. Oke, 1 kilometer di Jalan Kaligayam. Lihat, ini masih pedesaan, maksudnya masih asri gitu, banyak pohon pisang, dikelilingi bukit. Tanah di sini murah apa enggak ya? Dan ini enggak terlalu sepi gitu. Rumah-rumah itu masih banyak yang deket-deket gitu. Jadi buat kita yang takut sendirian gitu, jadi masih ada tetangga kanan kiri, biarpun ya agak jauh dikit, tapi tadi itu masih bisa dijangkau gitu ya, nggak kayak rumah di sini sendirian. Wah, itu siapa yang mau ya kalau punya anak itu kan ditinggal situ sendirian kan, kasihan juga ya. Kalau ada tetangga gitu kan ya minimal bisa main di tetangganya, nggak kejauhan ya. Jadi gini teman-teman, ini aku udah sampai di daerah Mloweh. Mloweh itu bisa tembus dari Jabungan juga, Jabungan gitu ya. Ini nanti lurus terus. Kalau dari sini kayaknya aku udah hafal jalannya, udah pernah lewat sini. Tapi kalau tadi itu nggak begitu hafal.
Ini nanti kita salip aja. Oke teman-teman, ini aku niatnya tuh cuman kayak apa ya, motor Scoopy terbaru. Tentunya udah banyak review tukang review gitu ya, yang udah mengulik si motor Scoopy ini. Banyak banget ya udah di YouTube itu kan. Jadi di sini aku cuman kayak test drive aja si Scoopy terbaru yang baru dibeli gitu di tahun 2024. Ini Scoopy stylish gitu ya, dengan balutan chrome. Coba ini buat nanjak, apa masih enak? Kalau baru itu tentunya masih enak gitu ya, karena ini mesinnya 110 cc. Nanti di kertasnya itu, di atas kertas itu berapa, nanti aku tampilin aja gitu ya, untuk spesifikasi dari mesin tersebut. Mesin ESP dengan idling stop dan starter yang halus gitu ya, itu namanya apa ya, kita nikmatin aja perjalanan ini dengan Scoopy baru. Ini yang balutan chrome ini keren loh. Speedometernya ada kombinasi warna biru dan juga ada yang digital dan analog gitu ya. Jadi ini wah, keren ya, keren lah. Spion bulat tetap dipertahankan dari dulu. Lalu ini untuk konsol boxnya, konsolnya ini ada kanan kiri, ini lumayan dalam lah ya. Untuk yang kiri juga, yang kiri yang kanan dalam semua. Jadi buat nyimpen HP itu aman, nggak takut loncat terus jatuh gitu HP-nya, kecuali bawaannya kencang dan nggak wajar ya. Kalau loncat itu ya salah sendiri. Untuk suara knalpotnya itu gimana ya, lebih halus daripada si Vario 125 yang 2023 itu. Vario terbaru 125 itu kan suara knalpotnya beda, agak apa ya, wah ini jalannya jelek, agak berebut. Kalau ini agak bulat suaranya. Coba kita tarik. Ini katanya suruh merayan, ya udah tak rayan. Gimana yang ada jalan yang naik gitu ya, mumpuni apa enggak ini Scoopy terbaru. Ada lagi Scoopy yang atasnya ini, yaitu Scoopy Prestige gitu ya, yang ada tulisannya juga Prestige apa Prestige, nah ya kayak gitulah pokoknya. Itu warnanya polos. Kalau ini masih ada batik-batikannya dan warnanya juga ini hijau. Tapi ini aja udah cukup kok. Karena apa? Karena sudah ada ini loh, buat ngecas loh di sini. Itu keren kan. Scoopy itu dari tahun berapa keluaran Gen 3 kayaknya, yang 2015 itu. 2015 sudah ada belum ya? Ya antara 2015 sama yang antara Gen 3 Gen 4 gitu lah. Yang kalau Gen 4 itu kan yang lampu senya itu nyambung gitu ya. Modelnya udah seperti ini, tapi sennya itu nyambung dengan lampu utama dan lampu stop lamp.
Ini udah sampai atas, nanti belok kiri. Kalau sana nggak tahu itu daerah mana, Kaligawe. Ini naik terus ya, dan ini dari tadi tenaganya itu ngisi terus beneran, padahal 110 tapi tenaganya masih mumpuni. Oke teman-teman, ini ada tanjakan sedikit. Nanti di depan itu juga ada tanjakan yang lebih ekstrim. Ini menuju arah wisata Wanapenggaron, ada gitu di sebelah kanan jalan. Nanti tempat wisatanya itu nggak tahu kenapa kok kayak sepi banget. Nah ini ada tanjakan. Motor baru ya santai aja gitu ya, nggak usah terburu-buru, santai aja. Coba kita tarik, enteng lah. Itu kenceng banget ya, tanjakannya lumayan ya, dan suasananya itu banyak pohon-pohon besar. Aduh, kayak lagi ada di hutan gitu. Emang ini hutan ya? Ini dia wisata Wanapenggaron. Iya, enteng lah naiknya. Tutup tuh. Wah, motor baru ya enteng. Yang penting itu kalau metik perawatannya itu harus rajin ya, teliti, diingat-ingat kapan terakhir servis, dan kira-kira ini butuh servis apa enggak gitu. Jangan terlalu berpatokan, ya jangan terlalu berpatokan itu sih kapan terakhir, tapi sekiranya butuh servis ya servis aja gitu ya, untuk keawetan itulah dari Matic. Ini nanti aku belok mana ya? Belok ke kiri kayaknya nih. Ini belok ke kiri. Jadi gitu ya guys, ini Scoopy baru, rem depannya itu pakai Nissin Cakram, dan rem belakangnya masih tromol tapi sudah kombi brake. Jika kita rem yang kiri, otomatis yang depan itu, yang rem kanan depan akan ikut ngerem. Rem kiri kan yang rem belakang. Kalau kita meset yang rem depan, yang belakang enggak gitu ya, cuman kombi brake-nya ada di kiri. Untuk lampu-lampu itu menurutku bagus, perpaduan warna itu ya, dari hijau. Ini kemana ini? Sebentar teman-teman. Wah, ternyata udah sampai di alun-alun Bung Karno guys. Tadi agak sempet nyasar tadi, nggak tahu belokannya bablas. Ini dia alun-alun Bung Karno. Kita lurus dari sini, lurus. Bagaimana keadaan, situasi dan kondisi alun-alun Bung Karno di hari Minggu?
ya lumayan rame motor, tapi orang-orangnya di mana ya, kayak nggak ada orang, padahal ya kendaraannya ini rame loh, nggak sedikit. Ini nyoba belok kanan ya, biasanya kalau belok kanan sini rame anak-anak motor pada parkir sini, tapi ini sepi. Alun-alun Bung Karno Ungaran. Ke kiri ini masuk tol ya. Udah, kita lewat aja. Ini kan buat test drive dari Scoopy ya, jadi nggak perlu ke alun-alunnya, yang penting udah sampai tujuan alun-alun gitu. Jadi ini langsung lanjut jalan terus untuk nanti nyari apa ya, mungkin bakalan nyoba di top speednya bisa sampai berapa gitu, sampai kencengnya itu sampai seberapa sih si Scoopy Stylish ini yang terbaru di tahun 2024. Apakah sama dengan kayak Vario 125 atau Beat? Nanti dicoba aja ya. Buat teman-teman yang mau ngambil si Scoopy ini, Scoopy Stylish ini ya, itu ya bisa saya rekomendasikan lah, karena ini handlingnya enak, nggak terlalu sporty. Jadi coba kita tarik dulu ya ini gasnya. Bisa seberapa kenceng kah si Scoopy ini? 80 belum sampai. Ini jalannya agak nanjak soalnya. Jadi begitu, buat naik ke 80 itu agak lama, posisi jalan juga agak nanjak, jadi wajar lah ya 110 cc. Coba lagi. Ini aku bawa kenceng karena apa ya, karena untuk merekam dari ECU-nya itu, nanti ECU-nya kan merekod bagaimana penggunaan kita ya. Dari sini coba kita tarik gas lagi, agak gimana ya, lama ya responnya. Tapi kalau udah kenceng ya, econya mati 90. Eco hidup, tarik gas lagi, eco mati. Tarik gas banyak mulu, econya mati ya. Tetap hati-hati kawan, biarpun ngebut kayak gini, safety, pakai helm, jaket, dan perhatikan sekeliling, kanan kirinya harus fokus, tapi jangan terlalu fokus, karena apa ya, kalau terlalu fokus itu malah jadi tidak bisa memperhatikan yang lain gitu ya.
berhenti fokus tapi tetap fokus, berhenti fokus. 90, ini jalannya turun, agak turun 100, langsung nggak sampai 100 lebih, karena ada mobil ya, nggak usah maksa, nanti malah celaka dan kita hindari itu, karena kalau di jalan raya akan merugikan diri sendiri dan juga bisa jadi merugikan orang lain. Itu tidak, teman-teman. Ini coba aku tarik gas di pedot terus ya, kenceng. Karena kalau pakainya pada 125 itu agak enteng. Ini jalannya agak turun sekali. Lumayan tenaganya untuk harian, nggak perlu kenceng-kenceng gitu ya, itu udah cukup lah. Dan posisi readingnya juga enak soalnya ini nggak bikin terlalu capek. Coba tarik lagi. Hati-hati. Tadi itu tarikannya agak lama, tapi sekarang kayaknya udah bener, kayaknya udah respon lagi. Mungkin record dari ejunya itu udah mulai menyesuaikan ya dengan penggunaan kita. Lihat nih, beneran udah nggak kayak yang awal-awal tadi yang apa ya, agak mikir dulu gitu. Pas ditarik tuh agak mikir, tapi ini udah beda. Ini belok ke kanan aja. Ya, tarikannya udah enak nih. Ya, jadi buat teman-teman yang mau ngambil ini, si Scoopy ini, saya rekomendasikan lah pokoknya. Dari tampilan lampu depan, lampu belakang, ini perpaduan warnanya tadi kan, yang hijau sama cover lampu depan DRL nya gitu kan, itu cakep loh. Kemudian ini spion-spionnya, dan untuk holdernya ini kan, tombol-tombolnya itu kelihatannya itu ya solid gitu ya. Terus konsol boxnya, dan juga ini ada cantolan buat nyantolin apapun. Ini tadi aku nyantolin manggis 10.000 1 kilo, ini lumayan banyak ya. Terus nanti
Terus ini emblem-emblemnya itu tulisannya cakep sih, bagus. Terus dari mesin tadi untuk tarikannya itu yang awal-awal emang agak lemot, agak mikir dulu, mungkin dari rekod ejunya itu belum menyesuaikan dengan ya penggunaan kita gitu ya, tapi lama-lama akan menyesuaikan dan tarikannya tadi enak, lumayan. Dari sisi keiritan ya kemungkinan irit sih. Ini tadi aku duduk selama 1 jam kayaknya, dari jam 8 sampai jam 9 ini ya, hampir 1 jam. Untuk kenyamanan itu untuk kenyamanan ini joknya nyaman, bener-bener nyaman. Dan handlingnya itu tangannya posisinya badan dari punggung itu nggak kerasa yang kayak sporty gitu ya, maju banget itu enggak, tapi enak gitu posisinya. Tapi untuk lampu lampu depan malam hari itu kayaknya kok terlalu terlalu tinggi gitu. Jadi nyorotnya itu nggak nyorot ke depan, jarak berapa meter ya, 4 meter lah paling enggak itu harus terang, tapi ini kayak terlalu tinggi gitu loh, dan nggak terlalu terang. Jadi cahaya yang kita manfaatkan itu cahaya dari lampu-lampu jalan. Kalau lampu utama ini paling ya di kondisi gelap banget gitu ya, baru bisa menghandle. Lalu apalagi ya ini ya, dari ini kan banyak gede ya, jadi lumayan enak sih. Ring 12, kalau ring 12 gitu ya, banyak donat, jadi aman untuk melibas lubang-lubang itu nggak terlalu khawatir meleset gitu, soalnya kan lebih lebar. Terus suspensinya itu sedang gitu ya, nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk. Jadi untuk di jalan yang bergelombang atau nggak rata itu enak-enak aja. Jadi ya inilah Scoopy dengan segudang keunggulannya. Untuk yang mau ngecas saat perjalanan jauh itu ada, tinggal bawa kabel data, colokin, masukin ke sini ya, atau sana. Ini dalam loh, untuk HP itu muat kanan kiri. Lihat, ini aman nih, hampir masuk semuanya untuk HP yang lebar. Dan ini Scoopy yang terbaru, jadi menggunakan rangka ESAP dan diklaim garansi itu sampai 5 tahun dari Honda ya. Ya itulah yang kekurangannya mungkin itu sih ya, untuk menurutku gitu ya. Lampu utamanya itu terlalu ke atas dan nggak begitu terang. Terus rangkanya ESAP, tapi kalau rangka itu yang bisa diakali gitu ya, bisa dirawat. Kalau lampu juga, tapi kalau mau originalan ya nggak apa-apa sih buat teman-teman yang malas ngoprek motor. Untuk kaum yang kaum hawa, ini termasuk tingginya itu pas gitu ya, untuk yang
tinggi 150 itu mungkin agak jinjit, nggak begitu napak sempurna, tapi masih bisa dipakai dengan nyaman gitu ya. Ini kan dapat bonus alas kaki ini, tapi licin loh, jadi mending beli yang aftermarket gitu ya, yang bukan bawaan dari Scoopy. Untuk warna juga ini keren, yang hijau ngedop, dilihat dari samping kanan kiri puter gitu, motornya kelihatan apa ya, enak aja gitu loh, maksudnya nggak ngebosenin. Tampilannya itu modern tapi retro atau apa ya, imut gimana gitulah. Dari posisi depannya itu batoknya gede, belakangnya gede, kayak bulat-bulat gitu. Bagi yang suka yang kayak gitu ya pasti suka lah dengan desain yang kayak gini. Ini Scoopy Gen 5 ya, daripada Scoopy yang Gen 2 itu mendingan yang Gen 4 5 lah. Gen 4 itu juga udah bagus, dan penyempurnaannya itu ada di ini Gen 5. Udah ada keyless, alarmnya juga ada, terus kombi brake, idling stop, mesin udah ESP tentunya. Untuk starter itu halus. Untuk istilah mekaniknya apa ya kalau starter halus tuh? Untuk tenaga juga ngisi, ditanjakan libas, tapi belum tahu ya untuk boncengan kayak gimana, tapi kayaknya masih enteng loh. Kalau dirasa kurang bertenaga, nanti bisa dioprek lagi untuk kirian gitu ya, istilahnya itu kirian, biar nanti dikhususkan untuk tanjakan atau dikhususkan untuk jalan yang datar gitu. Teman-teman itu bisa ya oprek sendiri lah untuk sesuai kebutuhan. Tapi untuk secara overall ini nyaman lah, untuk tanjakan juga aman gitu ya. Ya jadi seperti itu aja teman-teman. Bagi yang mau bagi yang berminat gitu ya, meminang si Scoopy ini Scoopy stylish warna hijau. Ada lagi yang terbaru itu Scoopy Prestige yang warnanya full tanpa ada kayak batikan-batikan gitu ya, dan ada tulisan Prestige di depan samping. Oke, buat teman-teman yang udah nonton dan udah ngikutin jalan-jalanku di hari ini ya, ini udah hampir 1 jam, dan 1 jam lebih jalan-jalan. Semoga bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman buat yang mau ngambil Scoopy ini ya, buat pilihan, buat referensi gitulah pokoknya. Referensi teman-teman yang minat buat ambil si Scoopy ini Scoopy yang warna hijau. Oke, mungkin itu aja dulu. Nantikan video perjalanan selanjutnya. Semoga besok bisa jalan-jalan lagi ya guys ya.
biar nggak suntuk puasa-puasa, kita jalan-jalan menghabiskan waktu biar tidak mokel. Oke, sekian dari aku ya teman-teman, semoga lancar puasanya.